Musta'an. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahu wa tabi'in ma'ruf wa ya ibadallah usikum wa nafsikum taqwa. Kita bersyukur lagi di pertemuan sebelumnya. Kita bersyukur lagi diberi kesehatan, diberi taufik dan hidayah, diberi istiqomah. Dan semua ini mengantarkan kita kepada pertemuan dengannya yang husnul khatimah. Baik, bersingkat waktu, temanya inkarul kufar yaumal ba'si wabayanun annahu haq la syakka fihi. Artinya, keingkaran orang kafir yaumal ba'si, tentang, bukan pada, tentang hari kebangkitan. Jadi maf'ul dari inkar. Wabayanun ya, pakai tanwin, mudhof. Penjelasan bahwa hari kebangkitan itu benar adanya, tidak diragukan lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka pada berkata, kapan janji ini? Kebangkitan maksudnya. Termasuk kiamat dan huru hara. Kapan janji ini kalau kalian benar? Itu. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Mereka yantazirun. Mereka tidak menunggu kecuali satu teriakan saja. Ta'khuzuhum, yang akan merenggut mereka. Wahum yakhissimun. Nanti kita lihat arti sebenarnya yakhissimun. Yakhissimun berbeda pendapat, bermusuh-musuhan. Ya, khasam musuh. Apa musuh? Musuh itu dikejar. Tapi dalam konteks bisnis, khasam itu artinya diskon. Karena diskon dikejar. Fala yastati'u tawsiyata wala ila ahlihim yarji'un. Saat itu mereka nggak bisa memberikan pesan. Dan mereka nggak bisa kembali kepada keluarga. Wa nufikha fis-suri, ditiup trompet. Fa idahum minal ajdas ila rabbihim yansilun. Tiba-tiba mereka keluar dari kuburan ajdas menuju Tuhan mereka, yansilun, berbondong-bondong, berjalan. Ya. Qalu ya wailana mamba'atsana min marqadina. Saat itu mereka berucap, bergumam, celaka. Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal. Ini dia yang dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman dan maha benar para rasul. In kanat illa sayhatan wahidah. Kiamat itu atau kebangkitan itu hanya satu teriakan. Faidahum jami'ul ladaina muhtarun. Tiba-tiba mereka udah berkumpul di hadapan kami. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna
illa ma kuntum ta'malun. Hari ini tak ada seorang pun yang dizolimi sedikit pun. Mereka dibalas hanya sesuai dengan apa yang dulu waktu di dunia selalu mereka lakukan. Ya, berikutnya Pak. Al-Qiraat yakhissimun, Quri'ah yukhassimun. Sebab yakhissimun itu keluar dari kaidah sorof. Maka ada yang membaca yukhos, khos sama yukho, bukan ya. Yukhassimun. Wahia qiraat Warash. Ibnu Katsir, Abi Umar. Yakhissimun, qiraat Ibnu Zakwan, Asim dan Kisai. Yakhsimun, qiraat Hamzah. Ah, ini Pak Jamal, ini ahlinya, ahli qiraat. Ya. Amin. Berikutnya, beliau kan semua program di LBIQ udah dimasukin ini, Tapi betul ini, Ustaz. keluar masuk. Kiraat Ah, kiraat waras ini coba. katanya begini. Ya betul. Di Quran Iya, riwayat waras juga begitu. markadina qara'ah hafaz bisakat ala alif. Markadina saktah latifah biduni tanafus. Markadina hadza. Wa qara'al bakun bighairi sakat. Sakat berhenti sebentar. Ya. Iya, selesai al-i'rab sekarang. Yakhisimun al-aslu yakhtasimun. Tuh, biwazni yafta'ilun. Fahuzifa harakatut ta' yaktasimun. Walam yankulha ilal kha. Tidak dipindah kepada kha. Ya. Wa ubdila minat ta' sodan. To diganti sod. Dia. Ubdila minat ta' diganti sod. Kan yaktasimun. Taknya diganti sod. Wa udghi masadain bi ba'dihima. Terus diidghamkan. Wa kusiral kha li sukuniha. Kha tadinya sukun dikasrohkan. Wa sukunud sad al-ula. Ya khis simun. Li'annal asla fil tiqa'is sakinain al-kasr. Kasroh. Sebab asal dua yang sukun ketemu jadi kasroh. Udah dibaca ya khossomun. Ini ya khissimun. Ya khossomun. Nah, sebentar. Bifathil ha wal kha. Bifathil ya wal kha. Ya khossomun. Binakli tatimmatit ta ilal kha. Dengan memindahkan ta kepada kha. Wa quri'a aidan ya khissimun. Jadi ada dua bacaan, ya khosomun, ya khisimun. Bikasril ya wal kho. Wa qad kusiral ya ittiba'an likasratil kho. Yikhisimun. Ngikutin kho. Wal kasru lil ittiba' kathir fi kalamihim. Kasroh karena ngikut itu banyak di kalangan mereka. Mislu kis, kisi, isi, khifi, tadinya khofi, tadinya kosi, karena setelahnya itu sa, ya ini kasroh, kofnya ngikut. Wa quri'a
Yakhsimun kayadribun. Ay yakhsimu ba'duhum ba'do. Wa nufikha fis suri. Al-jar wal majrur fi maudhi'i raf'in liqiyamihi maqamal fa'il. Nufikha. Sebenarnya naib fa'il bukan fa'il. Ditiup. Apaan yang ditiup? Fisur. Trompet. Ya. Trompet. Kenapa ini muncul ini? Wa idahum idahuna zarfiyah lil mufaja'ah. Mufaja'ah artinya tiba-tiba. Wa idahum tiba-tiba mereka. Ya wailana imma munada mudhaf. Fawail huwal munada. Wana huwal mudhaf ilaih. Kalau dipisahin wail celaka. Celakaan. Celakaan itu punya siapa? Punya kami. Jadi mudhaf ilaih. Maka dia jadi nasab. Ya wailana. Wanidaul wail kanidail hasrah fi qaulihi ta'ala ya hasratan. Ya, dia memanggil kecelakaan seperti memanggil kerugian ya hasratan 'alal ibad. Wa imma ayakunal munada mahzuf. Bisa jadi munada dibuang. Wa ya wailana mansub 'alal masdar. Maka wailana mansub maf'ul mutlak. Masdar maksudnya maf'ul mutlak. Kanahum qalu ya haula wailan lana. Jadi munadanya haula. Ya, wailan lana. Fala maudifat huzifatil lam masaniyah. Ketika diidofatkan dibuang lam. Ya, dibuang lam. Apa maksudnya? Munada nggak boleh pakai alif lam. Alif lamnya dibuang. Maka kalau lagi baca Asmaul Husna, ya Rahman. Bukan ya Rahman. Ya. Cara kedua, nidanya ditambahin ayyuha kalau muzakkar. Annas nggak bisa. Yannas. Tambahin ayyuha karena dia beralif lam. Ya ayyuhan nas. Ya. Jadi dibuang lamnya yang kedua. Hadza ma wa'adar rahman mubtada wa khobar. Hadza mubtada ma khobar. Masdariyah au mausulah mahzufa al-a'id. A'idnya dibuang kalau dia isim mausul. Sekarang aspek balaghah. Man ba'asana min marqadina isti'arah. Subbiha halu mautihim bihali naumihim. Jadi kita mati. Itu di ayat ini dianggap sebagai tidur. Ai min ba'sina min mautina. Nanti bangunin kaget. Siapa yang bangun lagi enak-enak tidur? Itu dalam barzah tidur. Maka yang kerjaannya tidur mulu, tahan. Nanti kalau mau tidur, gitu kurang lebih. Ya berikutnya. Membahas marqadina ada marqad tidur. Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Berikutnya Pak Jamal.
Hadza ma wa'ada ar-Rahman fihi ijaz bil hazfi. Ay taqulu lahumul malaikah zalika. Siapa yang ngomong ini? Hadza ma wa'ada ar-Rahman, malaikat. Ay wa'adakum bihir Rahman. Ini dia nih yang dijanjiin. Kemarin nanya-nanya. Mana dia janjinya? Kalau kalian ya, Putus tak suaranya? bentar. Ini kok buka putus semuanya. Buka begini nih. Ya, al-mufradat al-lughawiyah. Mata hazal wa'du, mata yatahaqqaq wa yaji ma wa'adtumuna bihi wa huwa wa'dul ma'si. Artinya, kapan terbukti datang apa yang kalian janjikan kepada kami, yaitu kebangkitan. Mayan zurun yantazirun. Mereka tidak menunggu. Illa sayhata wahidah. Kiamat itu satu teriakan. Hiya nafkha Israfil al-ula fissur. Teriakan dimaksud adalah tiupan malaikat Israfil yang pertama. Di mana di trompet. Wahiyallati yamutu biha ahlul ardi jami'an. Dengan teriakan itu, suara trompet yang ditiup oleh malaikat Israfil pertama mati semuanya. Mati. Masuk ke telinga, tiupan malaikat. Kita dengar itu sirine aja, pengang. Pengang itu yang membuat mati. Ta'khuzuhum wa hum yakhissimun. Teriakan itu, soihah itu ta'khuzuhum. Merenggut mereka. Wa hum yakhissimun ay ta'khuzuhumus soihah faj'atan fi ghaflah anha wa hum yatakhasamun fi muamalatihim wa matajirihim wa aklihim wa syurbihim wa ghairi dzalik. Jadi suara trompet begitu keras masuk ke telinga lalu mati, dan pada saat itu mereka manusia pada sibuk, lagi sibuk pada profesinya, pekerjaannya. Sibuknya luar biasa sampai bermusuh-musuhan tuh ya khisimun. Padahal mereka lalai dengan suara trompet, dengan kiamat. Saat itu yatakhosomun, satu sama lain saling tengkar fi muamalatihim, dalam interaksi mereka, dalam bisnis mereka, terkait makanan mereka, terkait minum mereka. Bahkan masih ambisi ingin meraih masa depan mereka. Langsung direnggut oleh Allah lewat suara Israfil. Fala yastati'una tausiyah. Gak ada yang bisa memberi pesan kepada siapa saja, termasuk keluarganya. Ai an yusufi syai' min umurihim. Yaitu mereka berpesan terkait dengan urusan mereka, bimalahum, yang dialami saat itu, wa ma'alaihim, dan yang menimpa mereka. Si A berantem cabut golok. Terus golok sudah mendarat di leher. Direnggut nyawanya. Udah nggak bisa mesen. Pesan luas artinya. Positif, negatif. Mau mengancam. Nggak bisa udah. Itu kalau udah nggak bisa bicara. Andai kata nyawa masih ada, udah nggak sempat bicara. Nggak sempat ditolong. Bawa ke rumah sakit. Tengah jalan udah meninggal.
Itu la yastati'una tausiyah. Tausiyah jadi bahasa kita. Ya, tausiah akan disampaikan oleh Kiai Haji Jamal. Tausiah. Ini dari sini. Ya, diangkat sedikit. Wala ila ahlihim yarji'un. Ay la yastati'una ruju' min aswaqihim wa asqalihim ila manazilihim. Kalau terjemahan ayatnya, mereka udah tidak bisa lagi pulang ke keluarga, ya, berantem di jalanan. Itu golok sudah sampai leher. Nggak bisa sampai ke rumah pulang. Itu wala ila ahlihim yarji'un. Tidak bisa pulang. Kalau mereka yang ngalah dari pasarnya nggak pulang. Sibuk di Gedong Bundar sana. Ya udah nggak sempat pulang. Yang pulang apanya? Namanya. Itu udah jadi budaya kita. Pulang nama loh. Badannya mau nggak pulang. Namanya pulang. Nama pulang. Iya. Ila manazilihim, ke rumah mereka. Bal yamutuna fiha. Mati dia. Yang di laut mati. Yang di pesawat mati. Yang lagi metik duren mati. Yang lagi makan sate mati. Itu asgolim, kesibukan. Yang lagi nyangkul, yang lagi rapat di gedung DPR, di istana, di KPU, mati semua. Tuh. Bal yamutuna fi wa nufikha fis suri ay nufikha fihin nafkhah asaniyah. Ini ditiup yang kedua. Nufikha fis suri. Lil ba'si, bangkitkan. Bukan hari Senin trompet pertama, hari Selasa trompet kedua, bukan. Itu jaraknya lama sekali. Ya, lama sekali. Puluhan tahunnya puluhan tahun akhirat, luar biasa. Iya, satu hari akhirat atau barzah itu kan 40.000 tahun. Ya, 40.000 tahun hari kita. Maka yang usianya 70 tahun, 80 tahun, itu paling beberapa hari kalau menurut pandangan akhirat. Wabainan nafkhotain tuh nih dia nih, yang tadi dibilang. Arbauna sana. Antara trompet pertama sama trompet kedua 40 tahun. 40 tahun, kalau 40 tahunnya 40 tahun akhirat. Coba gimana itu? Kita satu hari aja 40 tahun. Faidahum al-makburun, tiba-tiba mereka yang dikubur itu minal ajdas, dari kuburan, ila rabbihim yansilun, yakhrujun bisur'ah, keluar bergegas. Au yasra'un, yansilun, keluar bergegas. Padang mahsyar. Semuanya menuju. Bahasa Al-Qur'annya digiring. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah zumara. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Giring. Qalu, para kafir yang kerjanya dansa-dansa mulu, nggak inget dosa. Kerjanya bohong, curang, segala macam. Ya, pada ya wailana. Ya wailana, ya halakana. Al-wail masdar, lafi lalahu min labzihi. Wa huwal halak. Halak celaka. Celaka. Kalau di Jawa nggak ada celaka, yang ada celoko. Ya, kalau nggak percaya, tanya Pak Jamal. Celoko. Celokonya berapa? 12. Nah, apa jadi 12 ya? Kayak penalti aja. 12 pas. Oke, kalau
Ya wailana. Man ba'asana mim markadina. Man akhrajana mim mautina. Siapa yang bangunin? Siapa yang ngeluarin? Paham itu? Kebayang? Tidur lagi pules-pulesnya. Dibangunin, kaget. Siapa sih yang bangunin? Itu. Nah, itu menarik. Bisa positif, bisa negatif. Bagi orang soleh positif. Senang dia dibangunin karena udah datang waktu sholat. Kayak apapun ngantuknya. Tapi kalau orang toleh, kesel. Enak-enak lagi tidur, bangunin. Itu kesan. Man ba'asana mim marqadina. Man akhrajana mim mautina. Li'annahum bisababi mara'au minal haul. Sebab kehuru hara yang mereka saksikan. Wa ma dahamahum minal faza'. Dan hentakan kekagetan. Zannu annahum kanu niyaman. Mereka mengira bahwa mereka lagi tidur. Maka perkiraan itu dipakai oleh Allah. Anggap tidur. Gak apa-apa. Dipakai oleh Allah. Pinjem kata-katanya. Mamba'atana mim marqadina. Kira tidur. Padahal ada kehidupan di alam barzah. Rada susah tapi gampang. Orang-orang yang lalai dalam kehidupan dunia ini, yang lalai lagi belajar, tahu-tahu ujian, kita suka bilang tidur mulu. Gitu. Ada pepatah luar biasa terkait dengan kehidupan. Al-hayatu naumun. Hidup ini tidur. Wal mautu yakzoh. Kematian bangun. Tinggi sekali. Kehidupan adalah tidur, itu yang nggak punya karya, nggak punya aktivitas karena nggak punya iman. Walaupun dia beraktivitas itu dianggapnya tidur. Sebab tak bawa bekal nanti ketika mati. Al-hayatu naumun. Wal mautu yakzoh. Kematian adalah bangun. Sadar. Oh iya. Oh iya. Nah, jadi nyambung juga dengan firmannya mamba'atsana mim marqadina. Dhannu annahum kanu niyaman. Mereka mengira tidur. Hadza ma wa'adar rahman. Ai hadzal ba'su alladzi wa'ada bihir rahman. Ini dia yang dijanjikan Allah Ar-Rahman. Allah terkait bicara kiamat yang luar biasa dahsyatnya, dia pakai namanya tetap Ar-Rahman. Tuh. Sayang. Kematian adalah salah satu bentuk kasih sayangnya. Harus mampu mencernanya. Coba kalau diterusin nggak mati-mati, dia lebih dahsyat lagi dosanya. Gitu kurang lebih. Sayang udah sampai sini aja. Wa sadaqal mursalun ay sadaqa fihil anbiya al mursalun. Sungguh benar para rasul. Wal makna raja'u ila anfusihim fa'tarafu annahum kanu fil mauti wa bu'itsu. Artinya wasodaqal mursalun, mereka kembali kepada diri mereka. Sadar maksudnya. Fa'tarafu. Kemudian mereka mengakui bahwa mereka ada dalam kematian. Paham? Lagi bangun tidur mah nggak sadar. Maksudnya lagi dibangkitkan nggak sadar. Mamar, siapa sih yang bangunin saya dari tidur? Itu belum sadar mati. Terus pas wasodaqal mursalun, bener. Baru sadar. Kembali kepada diri mereka, sadar lalu mengakui.
Oh, ternyata mereka mati. Terus dibangkitkan. Wa aqarru bisidqir rusul yauma la yanfa'ut tasdiq awil iqrar. Lalu mereka mengakui kebenaran para rasul pada hari yang tidak bermanfaat pengakuan itu. Terlambat. In kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'ul ladaina muhdharun. Innya nafi. Ada ilah kosor. Kiamat itu hanya satu teriakan, soihah. Teriakan dimaksud yaitu suara trompet Israfil yang pertama. Faidahum jami'ul ladaina muhdharun. Oh, ini teriakan yang kedua nih. Tiba-tiba mereka kumpul di hadapan kami Nabi. Dia sebut kami bukan berarti dia banyak. Tapi ini namanya ta'zim. Ai makanatil fi'lah illa nafkhah al-akhirah allati nafakhaha Israfil fissur. Artinya teriakan itu hanya satu tiupan terakhir yang ditiup oleh Israfil di trompetnya. Faidahum majmu'ah indana bisur'ah bimujarraditil kasayhah. Tiba-tiba mereka kumpul di hadapan kami dengan cepat. Hanya semata-mata oleh teriakan. Untuk apa kumpul? Lil hisab wal jaza wal iqab. Dihisab. Dari balasan baik wal iqab buruk. Qala al-Baydawi wa fi kulli dhalika tahwin amril ba'si wal hasyr. Imam Baydawi mengomentari dalam konteks itu mereka meremehkan tahwin, perkara kebangkitan, dan hasyr, perkumpulan di padang mahsyar. Wastighna'uhuma 'anil asbab al-ma'lufa fid dunya. Mereka meremehkan, istighna'an tidak butuh terhadap asbab yang sudah automatically waktu di dunia. Watankiru soihah litaksir. Sementara soihah nakiroh itu litaksir. Taksir di sini bukan banyak teriakan. Teriakan memang tetap satu. Tapi keras. Kerasnya teriakan. Kerasnya tiupan. Bapak Ibu kita mangap. Mulutnya mangap. Terus ditiup sama anak kecil. Mulut nggak berasa. Tapi coba tiupnya pakai kompresor. Gitu. Kayak begitu hubungan suara trompet. Ya. Kadang-kadang suara trompet, suara klakson mobil yang apalagi sih suara israf. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka pada hari itu kebangkitan, balasan, tak ada seorang pun yang dizalimi sedikit pun. Dan tidak ada yang dibalas kecuali pas sesuai amal mereka. Sesuai dimaksud, sesuai dengan sunnahnya. Kalau keburukan satu, balas satu. Kalau kebaikan, balas tak terbatas. Antara 10 dan 700. Banyak banget. Di situ Allah tampil. Rahman. Rahim. Tawwab.
Ghafur. Ay yuqalu lahum zalika, dibilang hal itu, yaitu la tuzlamu nafsun syai'a, dibilang kepada mereka taswiran lil mau'ud, sebagai penggambaran, visualisasi terhadap sesuatu yang dijanjikan. Bukan cuma ada kebangkitan, tapi semua amal kamu nanti dibalas. Besok kita jalan-jalan ke satu tempat, Sentul. Oke, siap berangkat. Bukan cuma jalan-jalan doang. Di sana dianggurin. Ada segalanya. Iya. Tuh. Watamkinan lahu fin nufus. Untuk mengokohkan, memantapkan di dalam jiwa. Kata-kata fal yauma la tuzlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Selesai. Al-munasabah. Ba'da bayani i'radil kufar anil taqwa. Setelah Allah menjelaskan keingkaran, ketidakmauan orang kafir untuk iman lalu bertakwa. Wamtina'ihim minal infaq, tidak mau berinfak, memberi makan. Anut imumal law yasha'ullahu at'amah. Tuh in antum illa fi dhalalim mubin. Tuh dia nggak mau ngasih makan orang lapar, kan ada Allah. Abanallahu ta'ala sabab dzalika. Maka Allah menjelaskan kenapa begitu. Wa huwa inkaruhum lil ba'si. Sebabnya adalah karena ingkar terhadap kebangkitan. Jadi ada hubungan yang tak bisa terbantahkan, perbuatan dosa, bohong, durhaka, curang yang mereka lakukan. Tersimpulkan kenapa begitu? Sebabnya adalah karena ingkar kepada kebangkitan. Ingkar kepada kebangkitan, ingkar kepada balasan. Hajar aja terus. Bohong kalau diterusin jadi benar. Itu ingkar. Ingkar kepada kebangkitan. Fenomena itu yang sedang dipertontonkan sekarang. Ya. Padahal kemarin habis MKS, sekarang MA. Terus. Barang semua udah naik, terus pajak. Ada tapera. Terus diperes itu. Bukan cuma keringatnya rakyat diperes. Darahnya diperes. Tuh. Karena ingkar kepada kebangkitan. Pada balasan. Wastija luhum lahu. Istinjal pengen cepat. Minta cepat. Maka menurut pandangan Al-Quran yang terus-menerus dalam konteks keingkaran, kedurhakaan, kemaksiatan, pelanggaran, dia seolah-olah pengen cepetan. Pengen cepetan. Maka menurut pandangan Allah, bukan lama mereka diberesin sama Allah. Menurut kita lama. Kok belum, kok belum, kok belum. Belum cepat. Sesuai dengan permintaan. Apa yang membuat cepat menurut pandangan Allah? Yaitu perbuatan keingkarannya. Kekufurannya. Kebohongannya. Kecurangannya. Ya, ketidakadilannya. Kenapa itu dianggap mereka minta cepat? Istihza'an bihi. Istihza'an, menghina. Hina sekali perbuatan mereka. Diberi tempo untuk memperbaiki diri, malah disalahgunakan. Jelek. Itu istihza'. Summa awdoha annahu haq la miryata fihi. Kemudian Allah menjelaskan kebangkitan itu benar adanya. La miryata fihi. Ada keraguan. Wa annahu sayatihimul maut baghtah. Bahwa kematian akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Tiba-tiba. Ada yang lagi nyanyi. Orang soleh ada yang lagi ngaji. Lagi sholat. Ya. Iya. Wahum fi ghaflah. Pada saat itu mereka
si kafir itu dalam keadaan lalai. Lalai bukan berarti mereka melakukan kemaksiatan nggak sadar. Justru menurut pandangan Al-Quran itu lalai. Wa annal ba'sa amrun sahlun 'ala Allah. Kebangkitan itu perkara mudah bagi Allah. La yahtaj illa ila nafkha wahidah. Allah nggak butuh apa-apa kecuali satu tiupan saja. Di trompet tiup. Tiupnya di sana, umpamanya di Jabal Rahmah. Maka suara menggelegar terus masuk ke telinga setiap manusia, bahkan kepada semua makhluk Allah. Dibawa oleh udara, udaranya kan udaranya. Yang waktu itu lagi ada di tengah laut dengar. Yang di udara pesawat, yang di dalam tanah lagi gali tambang, yang sibuk dengan proyeknya, semuanya masuk karena dibawa oleh udara. Udaranya miliknya, disuruh oleh Allah. Sama kayak model Nabi Ibrahim habis bangun Ka'bah, terus Allah bilang kepadanya, wa'azin finnas bil hajj. Undang manusia, ajak manusia, azin, kasih tahu untuk melakukan ibadah haji. Bingung Nabi Ibrahim. Gimana ya Allah? Aku memberitahu mereka. Aku sendirian di sini. Allah jawab, tugasmu cuma manggil. Yang memperdengarkan aku. Tuh hebatnya. Seolah Allah berkata kepada Israfil, tiup. Mau kenceng kek, mau enggak kek. Tugasmu cuma niup. Yang memperdengarkan sampai ke telinga, kenceng sekenceng-kencengnya. Aku. Tugasku. Gitu. Luar biasa dahsyat itu suara, maka ada informasi, riwayat, emang umat Islam dimatiin dulu sebelum kiamat. Supaya nggak mengalami telinganya seperti suaranya trompet Israfil. Hati dulu. Gimana, setuju apa enggak sih? Hah? Daripada nanti mendingan sekarang. Gitu kurang lebih. Tapi doanya panjang umur, panjang umur. Umur dipanjangin emang karet. Selesai. At-tafsir wal hadis. Wal bayan. Yukhbirullahu ta'ala anistib'adil kafarah liqiyamis sa'ah fi qawlihim. Allah memberi informasi bahwa orang kafir pengen kiamat itu masih jauh. Itu istib'ad. Bukan pengen masih jauh, menganggap masih jauh datangnya kiamat. Anggap masih jauh. Kok bisa begitu? Tersirat dalam ayatnya, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shodiqin. Tuh, dia menganggap jauh. Padahal menurut Allah dekat. Qarib. Dekat. Jangankan menurut mereka, menurut kita juga jauh. Dari zaman Nabi Adam. Sampai sekarang belum. Ntar kita udah punya cucu, cicit. Cicit-cicit, berapa cicit lagi. Cicit kita udah punya cucu lagi. Belum juga lama. Tapi kata Allah dekat. Gimana jadinya? Dikompromikan antara menurut kita lama, menurut Allah dekat. Apa itu? Pasti. Maka ketika Allah berkata kiamat itu dekat, maksudnya pasti. Baru yang pasti itu dekat. Ya kebayang itu. Waiting list haji
10 tahun. Lama apa sebentar? Sebentar itu, karena udah pasti. Bila dibanding yang daftar aja belum. Maka seolah kita ini udah daftar surga, maka dekat. Lewat kiamat kan surga, dekat. Tapi bagi mereka yang belum daftar, karena belum iman, itu jauh. Mana bisa, mana mungkin dipanggil sama itu haji. Daftar aja belum. Jangankan daftar, iman aja belum. Tuh lama. Dia menganggaplah apa. Maka muncul pertanyaannya, mata hadzal wa'du in kuntum shodiqin. Ay wa yaqulul musyrikun isti'jalan lil ba'si istihza'an wa sukhriyatan wa tahakkuman bil mu'minin. Makna lain pada yaqulu nama tahadzal wa'du in kuntum shodiqin, artinya orang musyrik yang pertama pengen cepetan kiamat. Kenapa pengen cepetan? Menghina. Kau belum juga. Bohong kali itu si Nabi. Sikhriyah sama ejekan, tahakuman. Kepada siapa? Kepada orang beriman, termasuk Nabi. Bohong Nabi, ada kiamat. Kau belum juga. Itu namanya istijalnya menghina. Mata ya'ti hadzal wa'du bil ba'si. Kapan janji dibangkitkan? Bangkitkan, masa belum mati sudah dibangkitkan. Artinya kebangkitan diawali kiamat. Kapan kiamat? Alladzi wa'adtumuna, yang kalian janjikan kepada kami. Wa tahaddaduna wa tuhaddidunana bihi. Dan kalian ancam kami. In kuntum shodiqin, jika kalian benar, fima taqulun, seperti yang kalian katakan. Wa ta'udun, wa ta'idun, yang kalian janjikan. Wal khitab lirrasul wal mu'minin alladzina da'auhum ilal imani billah wa bil yaumil akhir. Khitab maksudnya kuntum tuh khitab, kamu, maksudnya adalah rasul, orang beriman, yaitu mereka-mereka yang mengajak para kafir musyrikin untuk iman kepada Allah dan hari akhir. Allah jawab, ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Mereka cuma menunggu satu teriakan. Ta'khuzuhum, yang merenggut mereka. Wahum yakhisimun, saat direnggut, trompet ditiup, kiamat datang, saat itu mereka sedang berada dalam memusuhi satu sama lain. Yang di pasar nggak sadar memusuhi itu, musuhi, bisa jadi musuhi dirinya, ya, yang lagi di sono anggota DPR itu yakhisimun, yang lagi di istana yakhisimun, yang lagi di Palestina Israel yakhisimun. Ai mayantaziruna lil adab wal qiyamah illa nafkhah wahidah fis-sur. Artinya mereka tak menunggu azab dan kiamat kecuali sebatas tiupan. Tiupan berapa lama sih? Itu udah kebayang. Bapak Ibu pernah kelilipan? Pernah. Terus kan ditiup tuh biasanya. Lama. Tiup kelilipan lama apa sebentar? Gitu niupnya. Ya. Oke. Di trompet. Wa hiya nafkhah al-faza' allati yamutu biha jami'u ahlil ardi faj'atan. Apa itu satu tiupan? Yaitu tiupan yang sangat mengagetkan, yang membuat semua penduduk bumi mati faj'atan, tiba-tiba. Wahum yahtasimun fima bainahum, pada saat mereka satu sama lain saling bermusuhan, ribut, sengketa, terus apa namanya,
cekcok itu, baik dalam konteks jual beli, baik wasyira dan lain-lain. Apalagi jual beli suara. Jual beli bukan cuma cabai bawang, ya. Cuma ada nggak jual beli suara? Ada, itu hasil dihitung, suara dihitung. Gimana buat saya dan sekian. Min umuri dunia, terkait urusan dunia. Ai wahum mutasyagilun. Saat mereka lagi pada sibuk bisuunil hayat, terkait persoalan hidup. Min muamalah, seperti berinteraksi, ya, politik, sosial, budaya, bisnis, seni. Dan kira, oh sekarang lagi sibuk pada loncat sana loncat sini, ya, ada yang mundur, otorita IKN pada mundur, ya, terus nggak sadar kiamat. Coba berikutnya Pak Jamal. Min muamalat wa hadis ta'am wa syarab. Muamalat wa hadis. Hadis ya bisa lagi seminar, bisa lagi ngobrol, bisa lagi ngaji. Wa ta'am lagi makan-makan, minum-minum di kafe. Nggak tahu kiamat. Kiamat kecil udah ditunjukkan di pantai, langsung dihapus oleh air. Seperti halnya waktu banjir di Garut. Oh, luar biasa. Cerita orang di sana itu kali dalam jumleng. Terus sisi kiri kanannya dibikinin kafe. Kafe maksiat. Itu dihapus oleh banjir. Dan ada saksi mata beraneh-aneh. Justru yang kebanjiran itu yang dataran tinggi. Dataran rendahnya enggak. Luar biasa. Kama qala ta'ala fa'akhazathum baghtatan wa hum la yash'urun. Mereka direnggut, akhaza ngambil, ya, terkait dengan kiamat membuat direnggut baghtatan secara tiba-tiba. Wa hum la yash'urun. Mereka tak merasa. Jangankan di akhirat, oleh Allah dan bala tentaranya yaitu malaikat. Masih di dunia aja ada namanya operasi tangkap tangan. Udah kaget. Tangkap tangannya. Qala subhanah hal yanzuruna illa sa'ah. Mereka tak melihat itu kecuali sekejap. Anta tiahum baghtah, datang kepada mereka sekonyong-konyong. Wahum la yash'urun. Itu gambaran terkait dengan kiamat baghtah. Allah bocorkan kepada kita pertama surat Al-A'raf. Fa'akhadathum baghtah wa hum la yash'urun. Kedua surat Az-Zukhruf. Hal yanzuruna illa sa'ah an ta'tiyahum baghtah wa hum la yash'urun. Itu sama wa hum la yash'urun. Enggak ada di antara kita yang enggak merasa kecuali orang beriman. Orang beriman setiap hari rasanya adalah besok kiamat. Mana buktinya? Tak ada yang diamalkan kecuali yang soleh. Itu maksudnya kesadaran tinggi terhadap kiamat. Amal soleh, soleh, soleh. Wa qauluhu jalla wa azza illa sayhatan wahidah hiya nafqah al-ula fis sur. Firman-Nya dalam surat Yasin yang berbunyi illa sayhatan wahidah maksudnya adalah tiupan trompet pertama. Kama qala Ikrimah, seperti Ikrimah katakan wa yu'ayyiduhu, lalu diperkuat marwahu Ibnu Jarir an Ibnu Umar. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Umar. Qala la yunfakhanna fissur. Taukidnya dua, la amalun taukid. Pasti ditiup itu trompet. Wan nas fi turukihim wa aswaqihim
wa majalisihim. Sementara manusia pada saat itu ada di jalanan, ada di pasar, ada di majelis. Majelis dalam artian luas, ya, kan majelis permusyawaratan rakyat saja, di warung kopi, di kafe-kafe dan segala macam. Hatta inna sauba layakunu bainar rajulaini yatasawaman. Apa ini? Sampai-sampai baju saum antara dua orang laki-laki, maksudnya orang siapa saja, laki perempuan. Bainar rajulain yatasawamani. Tasawam saling tawar-menawar. Fama yursiluhu ahaduhuma min yadihi hatta yanfukha fis-sur. Di pasar beli baju, si pembeli lagi lihat-lihat. Tanya, berapa? 190 bisa enggak? Tuh, sampai muamalah manusia yang sedetail itu, dia tak sadar kiamat, lalu datang tiupan trompet. Didengarnya menggelepar dia. Min yadihi, belum sempat itu diambil, baju yang dia sudah bayar, tiup trompet. Fayas'iqu bihi, maka menggelepar. Fasa'iqa. Wahiyallati qala Allah, itulah yang difirmankan Allah, ma yanzuruna illa sayhatan wahidah ta'khuzuhum wa hum yakhisimun. Berapa harganya baju ini? 200.000 kata pembeli. 100 dah. Marah, ditawar 100. Si pembeli jawab lagi. Lah saya kan nawar. Nawar mau berapa aja. Si penjual marah lagi. Nawar yang bener aja, bisa begitu. Ya udah, kata pembeli, berapa jadinya? 150 bayar. Nih 150. Baju baru dibungkus, ya udah trompet si Israfil kedengeran. Tuh ketika siapa tadi Ibnu Umar menjelaskan firman Allah yang berbunyi ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Iya. Wa akhrajal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumanna sa'ah. Sa'ah pasti datang. Wa qad nasyara rajulani saubahuma. Sementara dua laki-laki, maksudnya penjual pembeli, udah melebarkan, menggelar baju yang mau dibelinya. Bahan kah? Baju jadinya. Fala yatabaya'anihi wala yatwiyanihi. Lagi bertakuman saat datang kiamat. Warrajulu yalitu haudahu. Nah ini yalitu nih Pak. Tolong catatan kaki nomor 1 dulu tuh Pak. Lato yalitu. Yalitu. Lato. Ah, itu anak-anak mainannya lato-lato itu. Halo? Ini dia. Putus. Putus ya? Putus. Putus.
Ustaz, putus suaranya Ustaz. Ya, putus. Ai yutinuhu kering, ya, empang pada kering. Tuh. Dia lagi ngeringin empang, belum kering, udah datang kiamat. Ya, kalau sekarang banyak profesi lagi jahit belum selesai, jahit jas, mau diwisuda, mau nikahan, belum selesai udah kiamat. Itu lagi nyemur belum matang, kiamat. Nggak pandang, pokoknya lagi ngapain kek. Itu dalam konteks bagtatan, ya, tiba-tiba. Terus mana, turunin lagi coba. Nah, itu dia. Ada yali itu, haudu. Fala yasqi minhu. Akhirnya karena kering nggak bisa nyiram. Wala taquman as-saah, dan kiamat datang waqad insarafa rajulu bila bani lakhatihi najatihi. Sementara orang rojul insorofa berpaling dari susu ontaknya, kan lagi merasa ontak, udah selesai, dia mau bawa pulang, dia mau minum, belum sempat diminum. Falayat amuhu, tuh dia belum makan. Kita masak lebaran, ya kan? Ya ampun, belum sempat dicobain udah kiamat. Walatakuman nasaah, dan kiamat datang waqad rafa'a uklatahu ila fihi. Padahal dia lagi mau nyuap. Tuh, makanannya disuapi ke mulutnya, ila fihi, kepada mulutnya, falayat amuha, belum sempat ditelan. Pak Jamal kebayang nggak? Itu baru habis nikah, belum sempat tidur bareng udah kiamat. Lah kalau timbang masak belum makan mah nggak seberapa kali. Ini pada dengar nggak? Ya Allah alam bisawab. Silakan. Ada. Baik, terima kasih Ustaz atas pemaparannya. Selanjutnya kita buka kesempatan untuk tanya bagi Bapak dan Ibu yang tanya, disilakan. Ibu Ilwani ya dulu, silakan. Silakan, Perluani. Ya, saya Ustaz, Iya, Silakan. silakan. kalau tadi kan konteks ayat tadi kan kaitannya dengan hari kiamat ya Ustaz. Dengan soyhatau wahidah itu Ustaz ya. Kalau Iya, kita iya. tarik ayat ini untuk kaitannya dengan kematian, bisa nggak Ustaz? Misalnya kita baru gini Iya. tahu-tahu kematian udah datang, misalnya kayak gitu Ustaz, bisa Ustaz? Malah menurut saya bukan bisa. Bukan bisa saja. Justru ini membuktikan apa yang pernah saya bilang. Kalau kita diberi usia tambahan 200 tahun lagi, kira-kira ketemu nggak kiamat yang lagi diceritain? Tuh, Belum ditiup tentu. trompet. Enggak ketemu. Buktinya Belum dari tentu. zaman Nabi Adam. Dari zaman Nabi Adam belum. Ntar kita udah mati, cucu udah punya cucu lagi, cicit lagi. Dia juga belum. Tuh gitu.
Oleh karena itu menjadi tak berlebihan kalau kita mengatakan kiamat bagian dari rukun iman, pada saat yang sama dalam konteks pikiran tadi kita nggak akan ketemu, maka harus dipahami kiamat bagi setiap individu kita adalah kematian. Ya. Tuh. Apa korelasinya, kesamaannya? Tak ada di antara kita yang tahu kapan kita mati, jam berapa, hari apa sebabnya. Ada kesan tiba-tiba. Kiamat juga datangnya tiba-tiba, baghtatan. Ya, ada yang lagi di kafe, ada yang lagi di tempat tidur, ada yang lagi naik pohon kelapa. Sementara yang lagi di medan perang nggak mati-mati umpamanya. Itu kayak begitu kiamat. Jadi sekali lagi kiamat bagi setiap kita adalah kematian. Kematian adalah dicabutnya ruh. Jangan dikira dicabutnya ruh itu bukan huru hara. Ya tidak. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Orang-orang yang kafir itu dicabut ruhnya. Seperti bukan mencabut pohon singkong. Seperti mencabut pohon kelapa. Pas. Bukan malaikatnya nggak kuat. Karena itu ditunjukkan sebagian dari azabnya. Itu huru hara. Tapi bagi orang yang soleh, wan nasyitati nashta. Seperti mencabut, nggak terasa. Maka memberi informasi andai kata ketemu dengan kiamat, oke dah tadi nggak ketemu. Ketemunya dengan kebangkitan, oh mereka berkeringat, kita adem. Orang beriman adem. Apalagi doanya kalau terawih mudah-mudahan berada di bawah bendera Rasulullah. Apa enggak? Bahwa kiamat bagi setiap kita adalah kematian. Udah siap-siap bikin perahu, belanja istilahnya. Belanja. Iya. Iya, Bu Hilwani ini kayaknya udah mau kiamat. Ustaz, barusan Ustadz Ah, ngomong, siap-siap bikin perahu gitu Ustaz. iya. Belanja. Waktu saya pernah dengar hadis ada kayak dunia itu bahrun amir itu Ustaz ya. Laut yang Apa luas tuh? maka Ah, dunia itu bahrun amik Ustaz ya. Laut yang dalam. Maka iya. perbaharuilah kapalmu gitu Ustaz. Nah, kata-kata perbaharui kapalmu itu maksudnya perbaharui iman, perbanyak amal seperti itu Ustaz. Semuanya. Itu nasihat Nabi kepada Abu Zar. Ya, Lagi dia mau diangkat jadi gubernur di sebuah daerah. oh gitu. Ya Abu Zar. Iya. Apa kata dia? Aksirizat. Perbanyak bekal. Innas safara tawil. Perjalanan tuh. Seorang gubernur ibaratnya begitu di laut. Perbanyak bekal. Perjalanan panjang. Artinya tanggung jawabnya bukan cuma 5 tahun sekali, tapi nanti ke akhirat itu maksudnya. Terusnya, mulanya sih begini, ahkim as-safinah, Hmm. kendalikan perahu, innal bahra amiq, Hmm. laut dalam, dan sampai karam, gitu kurang lebih. Aksirizan, perbanyak bekal, fa innas safara tawil. Yang ketiga, akhlisil amal, ikhlas bekerja sebagai gubernur. Sebagai apa saja. Fa innan naqid basir, yang ngoreksi sangat melihat, Hmm. yaitu Allah. Allah. Memberikan gambaran tentang hidup. Hidup ini berlayar. Ya, berlayar bukan di danau yang tenang, tapi di gelombang yang luar biasa besar, tak menutup kemungkinan perahu terhempas ke karang, bisa hancur. Kan logik sekali. Hmm.
Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menggambarkan tentang kehidupan. Kita dalam hidup ini ibarat orang asing. Emang bukan kampung kita. Kampung kita mah yang asli akhirat. Nanti pulang kampung kita. Iya. Bocoran bukan Kampung kampung. Ah, Bocoran. iya. Mudah-mudahan kita doain kampung Bayam itu pada sadar. Amin. Semua Satpol PP-nya juga pada sadar. Dikira mau terus jadi pejabat. Dikira mau Iya. terus. Ya, itu Bu Helwani di kampung Bayam. Enggak kan? Aduh, Masya Allah, Kasihan manusia. Ustaz, kasihan Eh, orang ya, iya, kasihan gitu. itu kita bukan kasihan, aneh. Aneh manusia makan manusia itu maksudnya, bukan makan dalam artian hakiki. Iya. Ya Allah. Nanti Allah berikan balasan persis, nggak lebih, nggak kurang. Di sana ada yang zolim, ada yang dizolimi. Dibalas nanti dia. Dari udah masuk surga, diusir-usir, suruh masuk neraka. Ini dia nih dulu. Yang manut aja sama penguasa. Mudah-mudahan. Pertama, mudah-mudahan pada sadar. Yang kedua, mudah-mudahan nanti diberi balasan. Itu wallahu a'lam bishawab. Iya. Silakan Pak Jamal. Ya, satu lagi Ustaz, mungkin yang lain. Ada lagi? Boleh? Bu Rina? Tidak ya? Baik. Bu Ulia tuh udah mau nanya Bu Ulia tuh. Oh, tidak ada. Ustadz, kalau yang sudah di dalam kubur sekarang ngapain Ustadz? Bagus sekali. Lagi Zoom meeting. Menurut Ibu, mereka mati apa hidup? Tidur Ustadz? Bukan. Hidup. Menikmati balasan. Baik-baik, buruk-buruk. Siksa kubur gitu Ustadz. Iya, ada namanya siksa kubur ya, alam barzah. Yang bahagianya kubur. Iya, sama. Kalau nikmatnya waktu sakarat itu orang soleh ya, nikmat bagi orang soleh sakarat itu 1%, maka nanti di alam barzah ditambahin nikmatnya 1%. Sebaliknya sakaratnya orang yang kafir itu azab 1%. Habis itu dikubur, tambahin 1% azabnya. Sisa 98% nanti semuanya di akhirat. Tuh, bayangkan lipat gandanya. Maka itu yang dimaksud dalam ayat fa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Dipenuhi semuanya balasannya pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhi dari neraka, maka dia sungguh beruntung. Itu kan majaz mursal, i'tibar ma yakun. Ketika ada bisikan kita untuk maksiat, terus kita lawan, enggak, itu namanya dijauhi dari neraka. Ketika kita diajak beramal baik, kita ikut, itu namanya dideketin sama surga. Ya, makanya majaz mursal. Iya, wallahu a'lam bishawab. Berarti itu balasannya nunggu sampai kiamat ya? Benar. Yang sudah di dalam kubur. Iya. Itu dia tafsir dari kullu nafsin za'iqatul maut fa innama dan seterusnya itu. Ketemu kita di situ informasi tentang kubur. Bahkan dulu dalam hadis kubur ada kehidupan, Nabi bersabda, andai kata kalian satu malam tidak saling, maka mohon agar kalian tahu kehidupan kubur. Memberi informasi ada kehidupan, cuma kita nggak tahu. Kalau Nabi tahu. Kenapa nggak tahu? Ditutup oleh Allah karena kita saling memakamkan. Bisa saling memakamkan kalau kita tahu kehidupan di alam barzah.
Bah, putus sayang. Putus Ustaz. Lain terputus. Nggak bagus sinyalnya. Ya, dalam barzakh. Subhanallah. Iya. Saya diundang makamkan Pak Jamal, saya nggak datang. Kelihatan. Iya kan Pak Jamal. baik. Putus-putus Ustaz. Ya, Syukran Ustaz. Enggak, saya mah nggak putus-putus, masih nyambung. Tayo apa? baik. Pak Jamal yang Ustaz putus-putus ini. dan ibu-ibu semua, karena waktu tunjukkan pukul 8. Iya, iya. Ini kita sempurnakan. Akhirnya semoga pagi ini kita mendapatkan ilmu yang tepat dan menjadi tepat iman kita terhadap hari kebangkitan. Kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.